kami di sini akan menyampaikan Warta Gereja Minggu 21 Juni 2020. total kehadiran Minggu 7 Juni 2020 107 jemaat. Dan terima kasih untuk jemaat GBI Salatiga yang tetap setia beribadah di rumah masing-masing. Laporan persembahan Minggu 7 Juni 2020 sebesar Rp4.227.000. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat GBI Salatiga yang telah mendukung dalam pekerjaan dan kegiatan gereja. Tugas Minggu 28 Juni 2020 WL adalah Saudari Jovita, singer Saudari Melia, dan Saudara Yuda, pemusik Saudara Ega, Saudara Valen, Saudara Edra, dan pengkhotbah adalah Pendeta Muda Samuel Dwi Martono. Petugas sekolah Minggu 28 Juni 2020, kelas Indria akan dilayani oleh Ibu Feni. Kelas Pratama akan dilayani oleh Saudara Budi. Kelas Madya akan dilayani oleh Saudara Yuda. Kelas Tunas Muda akan dilayani oleh Ibu Ruth. Dan kelas Remaja akan dilayani oleh Ibu Christine. Mengingatkan kepada jemaat untuk hadir dalam doa Rabu setiap hari Rabu pukul 18.00. Dan saya ucapkan terima kasih bagi jemaat yang tetap bertekun dalam doa Rabu. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rika 24 Juni, Bapak Guritno dan Bapak Budiono 25 Juni. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Jemaat diimbau untuk menggunakan masker dan jangan lupa mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga jarak. Demikian Warta Gereja pada minggu ini. Nantikan Warta Gereja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih untuk setiap kesetiaan Bapak Ibu dalam setiap ibadah kita dari minggu ke minggu, untuk setiap persekutuan yang boleh kita lakukan bersama-sama, dan saya percaya di tengah keadaan apapun kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk boleh juga merenungkan selama satu minggu ini. Di penghujung minggu ini boleh kita merenungkan tidak hanya kebaikan Tuhan, tapi kita juga mau mengakui kalau selama ini mungkin ada perasaan-perasaan yang sedang, saya tahu kondisi saat ini tidak nyaman begitu ya. Jadi kita perlu untuk juga mengakui perasaan itu supaya boleh Tuhan yang nantinya pulihkan setiap keadaan kita. Tuhan yang nantinya boleh pulihkan setiap kehidupan kita, setiap aspek dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, mari kita membuka hati, pikiran kita untuk boleh kita persembahkan kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup pikiran kita, fokus hanya untuk memuliakan Tuhan, sehingga boleh Tuhan yang turut campur tangan dan pulihkan hidup dan hati kita.
hadir di setiap tengah kami Tuhan, satu persatu melawat kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami, memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang nyatakan setiap anugerah-Mu, Engkau yang nyatakan setiap kehendak-Mu, sehingga boleh melalui ibadah ini Engkau ubahkan hati kami, Engkau ubahkan pikiran kami untuk terus memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, dan boleh menjadi saksi atas nama-Mu di dalam dunia ini. Kami mau persembahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang layakkan kami Tuhan untuk boleh hadir menghadap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ya, dalam satu minggu ini gitu ya, mungkin ada perasaan-perasaan tidak menyenangkan gitu. Nah, kesempatan ini juga kesempatan yang baik untuk kita boleh saling menguatkan bahwa pernyataan kuasa Tuhan itu boleh terus selalu akan ada di hidup kita. Karena kasih setia Tuhan itu tidak dapat terukur dan tidak dapat masuk dalam pikiran kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Panjang dan lebar
saudara untuk boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah boleh berkati pada kita. Melalui persembahan dan juga perpuluhan, saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk dapat mengumpulkan persembahan maupun perpuluhan. Dan saat ini Saudari Christine akan membantu kita dalam doa persembahan. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur untuk setiap karya berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan bisa berbagi dengan sesama kami seperti yang Engkau ajarkan. Ajarkan kami untuk tidak khawatir akan hari esok, karena Engkau yang akan menggenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Dalam nyanyian pujian nomor 5 disebutkan bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada selalu buat hidup kita. Tiap hari, tiap jam selalu ada untuk kita. Penyertaannya tidak pernah tinggal, tidak pernah hilang dari hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk boleh
beribadah kepada Tuhan, kami boleh menikmati Sabat bersama dengan keluarga kami. Tuhan menolong kami, menyiapkan kami, hati dan pikiran kami, kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkenan juga Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tentu kita terus berdoa, terus berharap supaya situasi pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali berkumpul dan bisa berbakti bersama-sama di rumah ibadah ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam tema keluarga, belajar dari banyak tokoh, banyak kehidupan keluarga. Pada pagi hari ini saya memberi judul Firman Tuhan, Mujizat Tuhan di dalam Keluarga. Mari kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab, membuka Alkitabnya, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan yang genap, dan saya akan memulai dengan bagian yang ganjil. Kita akan membaca secara bergantian pada ayat yang ke-7, pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini, dalam pembacaan kita menemukan bagaimana ada seorang ibu yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya yang adalah seorang nabi. Dan tidak hanya sampai di situ, kesedihan ibu ini bertambah, pergumulannya bertambah karena ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya, di mana ibu ini terlilit hutang dan terancam kehilangan kedua anaknya untuk bisa melunasi hutangnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks budaya pada waktu itu, ketika ada satu orang yang tidak bisa membayar hutangnya, maka
orang tersebut harus atau dipaksa untuk menjadi budak selama lebih kurang 6 tahun. Dan kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua bagian B, kita menemukan bahwa janda ini berada dalam situasi yang sangat miskin atau mengalami kemiskinan yang sangat parah, karena di dalam ayat yang kedua bagian B di situ dikatakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tidak ada lagi apa-apa di rumahnya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Inilah yang kita bisa lihat dari kehidupan janda ini. Tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan atau tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemungkinan besar janda ini sudah menjual beberapa barang berharga yang bisa dia gunakan untuk melunasi hutang, tetapi nyatanya itu semua belum cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab juga tidak menjelaskan kepada kita apa yang menjadi alasan atau apa yang menyebabkan janda ini kemudian harus berhutang sampai tidak bisa membayar hutangnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebagai seorang ibu yang mengasihi anaknya, sebagai seorang ibu yang menyayangi anaknya, dia pasti tidak rela kalau harus kehilangan kedua anaknya untuk menjadi budak supaya hutangnya dilunasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi inilah kita melihat bagaimana janda ini kemudian menemui Nabi Elisa dan mengadukan segala persoalannya kepada Elisa. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bahwa kemudian janda ini mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan. Kita bisa melihat bahwa janda miskin ini kemudian bisa membayar hutang, bahkan hidup dari kelebihan yang ia miliki dari usahanya. Luar biasa, ada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari janda ini sesungguhnya kita bisa belajar bahwa masalah bisa datang dalam kehidupan keluarga setiap orang. Masalah bisa datang, bisa menghampiri setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari janda ini, maka kita bisa menemukan bahwa suami dari janda ini adalah seorang nabi, seorang yang takut akan Tuhan. Itulah yang bisa kita temukan di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah fakta, realita dari kehidupan seorang janda ini, bahwa suaminya sesungguhnya adalah seorang yang takut akan Tuhan, bahkan seorang nabi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kemudian mereka hidup tanpa masalah. Tetapi kita bisa belajar juga dari janda ini bahwa dalam situasi pergumulan, dalam situasi masalah, dalam berbagai-bagai pergumulan yang terjadi di dalam keluarga janda ini, kita bisa melihat selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap keluarga dalam segala keadaan. Itulah yang bisa kita lihat dari kehidupan janda miskin ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar di antara kita menghadapi krisis karena pandemi ini. Bahkan bukan hanya kita saja, mungkin seluruh dunia menghadapi krisis karena pandemi ini. Tetapi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar bagaimana setiap keluarga boleh mengalami pertolongan Tuhan di masa krisis. Bagaimana setiap keluarga boleh mengalami mujizat Tuhan dalam situasi krisis yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara, mari kita akan belajar dari janda miskin ini, bahwa pertolongan Tuhan terjadi ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat ya di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lihat dari pengalaman janda miskin ini adalah bahwa pertolongan Tuhan terjadi ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya
Janda ini punya alasan untuk mengeluhkan keadaannya. Janda ini juga punya alasan untuk merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Tetapi janda ini kita bisa melihat bahwa dia tetap memilih untuk mengambil keputusan yang benar. Dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat mudah bagi kita untuk menghampiri Tuhan, untuk datang kepada Tuhan ketika kita berada dalam situasi hidup yang damai. Ketika kita berada dalam situasi hidup serba cukup, serba makmur, mudah bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam keadaan yang baik, mudah untuk kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi ketika persoalan menimpa kehidupan kita, ketika kita tidak melihat pertolongan Tuhan, masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan? Masihkah kita tetap datang kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh, ada banyak tokoh di Alkitab yang kemudian mengambil jalan pintas, yang kemudian imannya menjadi lemah ketika kenyataan hidup mereka tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa janda ini tetap memilih mengadukan pergumulannya, mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Kita bisa belajar bahwa bahkan seorang Abraham yang disebut dengan bapak orang beriman pun pernah mengambil jalan pintas ketika dia tidak segera mendapatkan keturunan dari Sarah. Dia mengambil jalan untuk menikahi Hagar. Dia tidak menunggu Tuhan, dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Nah, pertanyaan yang sama muncul kepada kita pada hari ini. Pertanyaan yang sama Tuhan nyatakan kepada kita pada hari ini. Akankah kita bertahan menantikan kehendak Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam situasi atau masa-masa yang sulit seperti sekarang ini? Ketika janji Tuhan tidak digenapi, ketika janji Tuhan tampaknya tidak digenapi, tidak segera digenapi, masihkah kita setia kepada Tuhan? Masihkah kita mau berseru kepada Tuhan? Dan hari ini kita diingatkan dari janda miskin ini bahwa pertolongan Tuhan terjadi ketika kita tetap berharap, ketika kita tetap datang kepada Tuhan sekalipun atau bahkan sekalipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan sama sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan bersandar kepada Tuhan, kita bisa melihat keseluruhan perjalanan hidup kita. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan, kita boleh mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketika kita memusatkan perhatian kita dan setia kepada Tuhan, kita bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang bisa kita lihat dari seorang janda miskin ini. Bahwa selalu ada pertolongan Tuhan ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua kita bisa melihat di dalam kehidupan janda ini bahwa Tuhan bekerja, Tuhan memberi pertolongan atau keluarga ini boleh mengalami pertolongan Tuhan ketika dia mau mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang kedua, apa yang dikatakan Elisa kepada janda ini ketika janda ini datang untuk mengadukan persoalannya kepadanya. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa Elisa tidak segera memberi uang. Elisa tidak segera bereaksi secara langsung. Tetapi Elisa menanggapi pergumulan, menanggapi aduan janda itu dengan bertanya kepada janda ini tentang apa yang kamu miliki di rumah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa dari percakapan Elisa dengan janda ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan lebih suka melimpahkan berkat-Nya melalui apa yang kita punya. Tuhan lebih suka memberkati kita lewat usaha kita untuk mengolah apa yang ada pada kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan memperkuat orang-orang yang berupaya memperkuat dirinya daripada sekedar mengeluhkan keadaannya. Inilah yang bisa kita lihat dari janda miskin ini. Tuhan mau memberkati janda ini melalui potensi yang ada pada dirinya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita bakat, Tuhan memberi kita berbagai-bagai kelebihan, dan Tuhan mau memberkati kita, mau menyatakan mujizatnya kepada kita saat kita mau mengoptimalkan potensi kita. Tuhan mau memberkati kita ketika kita mau menggunakan apa yang kita miliki dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita hanya mengeluhkan keadaan. Tuhan tidak mau kita hanya mencari-carikan kesalahan orang lain atau mencari kesalahan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengoptimalkan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita pada hari ini. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita mengadu kepada Tuhan tentang situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini, Tuhan juga bertanya kepada kita pada hari ini, apa yang ada padamu? Apa yang kau miliki? Dan Tuhan ingin kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Mungkin kita bisa berdagang, mari maksimalkan potensi kita. Mungkin kita bisa menulis, mari maksimalkan potensi yang kita miliki. Mungkin kita bisa membuat makanan untuk dijual, mari kita maksimalkan potensi yang kita miliki untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini diberkati secara berlimpah. Bahkan hasilnya, kelebihannya bisa dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama dengan keluarganya. Ketika dia mau memaksimalkan potensi hidupnya, potensi yang dia miliki untuk berupaya, untuk bekerja dan berusaha. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, sekitar tahun 90-an ada satu serial yang cukup terkenal dan pernah diproduksi ulang pada tahun 2016. Serial ini mengangkat tokoh bernama MacGyver, ya, seorang superhero, seorang jagoan yang berbeda dengan superhero-superhero yang lain. Kalau banyak superhero menggunakan alat-alat atau senjata yang canggih untuk menghadapi musuh atau menyelesaikan masalah, MacGyver ini justru menjadi superhero yang mampu menyelesaikan masalah demi masalah menggunakan apapun, menggunakan alat-alat yang terbatas. Bahkan senjatanya MacGyver ini hanya sebuah pisau lipat. Tetapi MacGyver bisa menyelesaikan berbagai persoalan meskipun dia hanya memiliki alat yang sederhana. Dan yang saya suka dari tokoh ini adalah bahwa dia tidak pernah mengeluh dengan keterbatasannya. Keterbatasannya tidak membuat dia kemudian menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan keterbatasannya, dengan alat-alat yang sederhana yang dia miliki, dia bisa gunakan untuk mengalahkan musuh atau mengatasi berbagai situasi yang sulit. MacGyver selalu bisa keluar dari masalah dengan memaksimalkan apa yang ada pada dirinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini memang hanya kisah fiktif. Tetapi saya suka dengan esensinya. Saya suka belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan MacGyver. MacGyver mengajarkan bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan dengan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap ini yang kadang-kadang sulit ditemui dalam kehidupan sekarang. Banyak orang memilih mengeluhkan keadaan, menyalahkan situasi, ketimbang memeriksa apa yang bisa diolah, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu memeriksa dulu apa yang ada pada kita sebelum kita menyerah dengan keadaan. Janda ini mendapatkan pertolongan Tuhan ketika dia mau mengoptimalkan potensi hidup yang ada di dalam dirinya. Kita juga boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan ketika kita mau belajar untuk memaksimalkan potensi hidup kita. Mari bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada diri sendiri, apa potensi hidup yang bisa kita kerjakan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi krisis seperti sekarang. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dan kita bisa belajar dari janda miskin ini adalah bahwa janda ini belajar untuk mencukupkan diri. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7.
2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika janda ini terus menuangkan minyak dari buli-buli ke bejana demi bejana, bejana demi bejana, terus akhirnya sampailah kepada bejana terakhir dan minyak itu kemudian berhenti mengalir. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Minyak itu berhenti mengalir. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa ketika melihat mujizat-mujizat Tuhan, melihat karya Allah di dalam keluarganya, tentu ada godaan untuk menambah buli-buli sehingga minyaknya bisa terus mengalir. Bisa saja janda ini pinjam lagi bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya, seperti yang sudah dilakukan di ayat sebelumnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa janda ini tidak melakukan hal itu. Janda ini mencukupkan diri. Janda ini percaya, yakin bahwa berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui mujizat minyak itu sudah cukup untuk menyelesaikan hutangnya. Sehingga dia tidak perlu serakah. Tidak serakah, inilah yang dilakukan oleh janda ini. Dia tidak serakah karena melihat mujizat, atau dia tidak melakukan aksi aji mumpung mujizat terjadi, pinjam bejana lagi, tidak. Tetapi dia mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari rasa cukup yang dilakukan oleh janda ini. Janda ini belajar mencukupkan diri, belajar mengatakan cukup untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita juga bisa belajar. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari mengendalikan keinginan kita sebelum keinginan mengendalikan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk belajar mencukupkan diri, kita perlu belajar, kita perlu bersedia untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, mana menjadi keinginan yang mungkin masih bisa kita tunda atau kita kendalikan. Kita perlu belajar membuat prioritas, dengan demikian kita bisa belajar untuk mencukupkan diri. Kita perlu belajar untuk membuat perencanaan dalam menggunakan uang kita, dalam menggunakan harta benda kita, untuk membuat prioritas yang penting dan mana yang kurang penting, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang mungkin harus bisa kita tunda untuk sementara waktu. Ketika kita mau belajar untuk mencukupkan diri, kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kita boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan ketika kita belajar untuk senantiasa merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita lihat pada kehidupan janda miskin ini adalah bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika janda miskin ini belajar senantiasa mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-7 kita melihat bahwa janda ini kembali lagi kepada Elisa. Janda ini kembali kepada Elisa setelah dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Ketika dia sudah mengalami mujizat Tuhan, dia membuat laporan kepada Nabi Elisa. Sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya datang kepada Tuhan ketika terjadi masalah, tetapi datang kepada Tuhan ketika masalah itu juga diselesaikan. Dengan hati bersyukur, janda ini kembali kepada Elisa dan meminta petunjuk tentang cara menggunakan kekayaannya, tentang cara menggunakan berkat Tuhan yang baru saja dia perolehnya. Nah, saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Ada banyak orang yang lupa dengan Tuhan ketika permintaannya sudah dikabulkan. Tetapi tidak dengan janda ini. Ketika pergumulannya dijawab Tuhan, ketika persoalannya mendapatkan pertolongan dari Tuhan,
Janda ini mau kembali kepada Tuhan. Luar biasa. Dia tidak melupakan Tuhan setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika masalah hidup kita selesai, ketika kita mengalami pergumulan dan ditolong Tuhan, ketika kita dikaruniai anugerah, dikaruniai berkat materi oleh Tuhan, apakah kita masih kembali kepada Tuhan? Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Dan dari janda ini kita belajar bahwa mujizat Tuhan dinyatakan ketika janda ini mau kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ada kisah tentang 10 orang kusta yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan ketika mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan, hanya 1 dari 10 orang yang sembuh yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mudah untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan diberikan kepada kita ketika kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya ketika kita menyadari, menerima apa yang diberikan oleh Tuhan dengan ucapan syukur, kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Janda ini mengalami kepuasan, mengalami rasa cukup karena dia mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa mujizat Tuhan senantiasa Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mau mengoptimalkan potensi hidup kita. Ketika kita mau belajar mencukupkan diri dan senantiasa belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus belajar. Dan mari kita terus meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, selalu tersedia. Mujizat Tuhan selalu tersedia ketika kita setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kita. Ada mujizat dalam setiap keluarga. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kami. Telingamu juga tak kurang tajam. Telinganya tak kurang. Engkau boleh mendengar setiap seruan doa kami ya Tuhan. Untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam hidup. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi, mari katakan. Mari meyakini bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk memberkati kehidupan kita. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam. Telinganya Dia mendengar setiap seruan doa kita. tajam untuk mendengar seruan hatiku.
tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita meyakini bahwa ada mujizat Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari mempercayai pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan boleh menolong seorang ibu yang mengalami kesusahan, seorang janda yang mengalami kesusahan dengan cara yang ajaib, Tuhan juga dapat menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mari dengan penuh keyakinan kita datang kepada Tuhan. Kita meyakini pertolongan Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami mau pasrahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Kami bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Membawa bangsa kami, membawa negara kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Kalau saat ini bangsa kami sedang menghadapi situasi pandemi, Tuhan kami berdoa agar Engkau sendiri yang boleh bekerja di dalamnya. Tuhan menolong supaya pandemi ini boleh berakhir dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami yang sedang berjuang Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan akan memberi hikmat sehingga mereka boleh memikirkan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami Salatiga. Tuhan Kau memberkati kota kami. Pulihkan kota kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan leluasa. Kami terus berdoa ya Bapa pada saat pagi hari ini. Menyerahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Berkenan Tuhan Kau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Berkenan Tuhan Kau menolong kami dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Baik di gereja ini maupun di BPW Ampel. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri makrifat. Tuhan beri semangat dan sukacita supaya kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat pagi hari ini untuk sidang jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Berkatilah setiap aktivitas hidup kami ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan setiap kami. Berkatilah kalau mungkin ada yang saat ini mengalami kedukaan, mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan menopang setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat masa depan anak-anak kami. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan turut campur tangan, sehingga masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan buat setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa bagi pelayanan pekerjaan umat baptis di Indonesia. Berdoa bagi lembaga-lembaga baptis, bagi rumah sakit baptis, yang mungkin saat ini juga sedang terdampak dalam situasi pandemi. Tuhan kiranya Engkau juga bekerja dan berkarya di dalamnya. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib buat setiap pelayanan umat baptis. Sehingga pelayanan umat baptis di Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan dan doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus,
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan ungkapan kerinduan, ungkapan hati Pak Daniel bersama-sama dengan keluarganya untuk bisa bersama-sama kembali bergabung di gereja ini dan melayani bersama-sama dengan kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan buat kami, keluarga Daniel, saya dan juga anak dan istri mengucapkan terima kasih atas Pendeta Samuel karena sudah mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kami, dan kami berterima kasih juga untuk Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang secara bersukacita menyambut kami kembali. Kami saat ini menyatakan diri untuk bergabung di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Daniel dan keluarga yang boleh menyampaikan kerinduan hatinya untuk bersama-sama kembali melayani di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak bersama dengan keluarga. Selamat bersama-sama dan melayani dengan kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.